Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Mukarram Buya Yahya, yang sama-sama kita hormatin Bapak Gubernur Riau serta Al-Mukarram Al-Ustadz Julhendir Rais Afwan Ustadz, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amin, asal dari Sumatera Utara. Sekarang tinggal di Pekanbaru. Pertanyaannya Ustadz, Bismillah. Ketika kita dizolimi saudara kita, disakiti, difitnah dan lain sebagainya, nah di sisi lain kita mempunyai rasa dendam sama dia, mempunyai rasa dendam. Nah, setelah itu kita mengingat kembali segala kebaikan sama kita, sehingga kita dapat dapat memaafkan dia. Kita doakan dia seperti yang Ustadz sampaikan tadi, seperti yang Buya sampaikan tadi, kita doakan dia. Nah, itu kan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Jadi pertanyaannya Buya, di sisi lain kan kita ingin mengubah saudara kita tadi itu agar tidak terus-terusan menzolimi kita, seperti itu. Nah, selain dari kita mendoakan dia, apakah kita perlu untuk menasehatinya, seperti itu? Kalaulah perlu kita menasehatinya, bagaimana caranya Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia mengingatkan, Ustadz ceramah, kita ingin nasihati seseorang, itu ada adabnya loh ya. Pastikan bahwasanya kita perlu tulus loh ya. Kalau tidak ikhlas rugi, gak dapat pahala. Anda yang Ustadz, sampai Imam Nawawi mengatakan, Ustadz itu kalau mengajar, itu bukan hanya menyampaikan ilmu, malam harinya sudah ngadu, minta kepada Allah, ya Allah, aku besok akan ngajar di tempat itu, ya Allah, berikan hidayah. Doain dulu sebelum ceramah Ustadz itu. Kalau Anda ingin nasihati seseorang, jangan langsung datang nasihati, jangan-jangan hanya menampakkan kesombongan kita. Tanyakan kepada siapapun yang ingin menegakkan kebenaran, Allahu Akbar, sholli ala Muhammad dan sebagainya. Sudahkah di malam hari yang ngadu kepada Allah? Jangan sampai kita hanya ingin mengangkat bendera kita, bendera jihad, bendera dakwah, tapi itu bohong. Hati-hati. Sudahkah kita ngadu kepada Allah? Makanya kalau kita ingin ingatkan seseorang, pastikan, sudahkah di malam hari kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku esok hari akan datang kepada saudaraku, berikan petunjuk kepadanya, ya Allah, saya akan datang, ya Allah, buka hatinya, ya Allah. Kemudian setelah itu dia akan memilih dengan cara yang terbaik. Itu caranya kalau kita ingin mengingatkan seseorang. Nah, di saat ada orang zalim kepada kita, lalu bagaimana kita mengingatkan dia? Apakah boleh kita mengingatkan dia? Boleh. Tapi mendahulukan doa itu penting, supaya mengingatkan kita bukan dalam irama balas dendam juga. Halus loh kadang-kadang. Kita mengingatkan itu dalam irama marah itu masih ada. Iya, kurang ajar dia. Alasannya apa? Saya ingin menghentikan kezalimannya dia. Bukan karena dia menginginkan kebaikan, dia ingin membalas dendam juga, tapi halus dengan bahasa mengingatkan. Maka tetap dahulukan mendoakan dan seterusnya. Adapun kalau kita ternyata harus ke mahkamah, boleh, misalnya uang kita diambil oleh seseorang, dirampok, dirampas oleh seseorang, kita marah tentunya, tapi jangan benci dan dengki. Mengajukan ke mahkamah, oke. Sehingga dengan ketidakbencian kita tidak akan dolim kita, nggak akan lebih dari hak yang kita ambil. Kalau ternyata nggak berhasil, kita nggak akan sakit hati. Itu nikmatnya, tapi menuntut sah. Wong hak kita kok. Duit saya diambil oleh seseorang dan saya masih bisa mengambilnya. Hakmu ambil, sah. Cuman dengan cara yang halal. Karena apa? Kita tidak dengan dendam dan benci. Kalau dendam dan benci akan berlebihan dari itu, akan dolim nanti pada akhirnya. Jadi sah. Bahkan harusnya seperti itu dong. Kalau ngelihat orang dolim kepada kita, oke, kita maafkan, kita lapang hati. Tapi kita harus menyadarkan dia. Nah, ini babnya baru lagi. Kalau Anda ingin mengingatkan dia, ada dua hal yang harus Anda pahami. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Nggak harus Anda yang sok nasihati. Bisa Anda minta tolong kepada orang lain,
Sebab supaya Anda tidak nuruti kebencian Anda, orang lain yang nasihati dia mungkin. Atau yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Anda pilih waktu yang tepat. Nunggu hati Anda sudah reda, bukan lagi marah-marahnya, Anda baru duduk kepada dia untuk mengingatkannya. Itu semua pakai adab. Sebab namanya hawa nafsu halus, alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, padahal dia nuruti dendamnya saja sebetulnya. Kurang ajar ya. Ini harus diingatkan ini, kalau tidak terus-terusan nanti daripada orang lain yang ditolimi kan lebih banyak lagi. Padahal nuruti dendam bahasanya manis. Hati-hati hawa nafsu. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajut Thalibin, merangi hawa nafsu itu penting banget. Halus berkelitnya. Seolah-olah mengingatkan orang agar dia benar, tapi sebenarnya nuruti hawa nafsunya. Seperti itu. Sah, boleh, tapi waspada. Jangan-jangan nuruti hawa nafsu. Imam Ali bin Abi Thalib di saat berperang, musuh sudah terkapar, tinggal menggal lehernya. Tak tahu aja musuhnya ngeludahi wajahnya. Ngeludahi. Nggak jadi dibunuh. Teman-teman Imam Ali berkata, ya Ali, kenapa tidak kau bunuh dia? Waduh, dia akan aku bunuh tapi ngeludahi muka saya. Terus apa urusannya? Waktu dia ngeludahi muka saya marah. Aku tidak akan nurunkan pedangku dalam keadaan marah. Khawatir aku bunuh dia karena mengikuti amarahku. Ditahan dulu oleh Imam Ali. Pejam mata sejenak, sudah tertata hatinya, penggal lehernya, beres. Makanya jangan buru-buru ngingetinnya. Nanti takut hawa nafsu. Seperti itu.